Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi. Kita akan belajar bareng bersama Mas Pur. Kali ini kita akan belajar dan membuat laporan nilai Pascasal dengan WhatsApp Auto Replay dan Google Drive. Kita akan lihat dulu. Nah, seperti itu tadi yang akan kita buat. Oke. Ada beberapa, sebelum kita memulainya, ada beberapa hal yang perlu kita persiapkan. Yang pertama adalah logger nilai, baik yang cetak maupun yang masih dalam file. Kemudian PC laptop, kemudian Google Drive-nya, kemudian HP Android sebagai servernya, kemudian HP Android sebagai klien atau orang tua siswa, kemudian jaringan internetnya jangan lupa. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa like, share, comment, and subscribe untuk kemajuan channel ini agar bisa terus berkarya lebih baik lagi. Kita ikuti langkah-langkahnya. Yang pertama, kita siapkan, buka dulu browsernya. Saya pakai Firefox, Mozilla Firefox. Kemudian kita buka drive Google Drive kita, jangan lupa. Nah, nanti akan tampil seperti biasa, adalah seperti ini drive kita. Kemudian kita buka yang baru, Google Spreadsheet, spreadsheet kosong dipilih. Kemudian kita, tampilannya adalah seperti ini. Kemudian selanjutnya untuk kolom A, di sel A1 kita tulisi pesan masuk. Artinya adalah pesan yang nantinya akan dikirim oleh klien atau wali murid kepada kita. Sedangkan yang kolom B atau sel B1 ditulisi judul barisnya adalah balasan yang akan kita kirimkan secara otomatis kepada wali murid. Kemudian di bawah pesan kita tulisi nilai, artinya kita memberikan balasan nilai. Kalau wali murid mengetikkan nilai, maka secara otomatis akan muncul balasan dari kita, yaitu seperti ini: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kita pencet alternatif enter untuk berganti baris. Selamat datang di layanan informasi hasil penilaian akhir semester atau Pascasal SMK Al-Fatah Banjarnegara. Kemudian alternatif enter lagi, pindah baris. Untuk melanjutkan, silahkan ketikkan passwordnya. Nah, password ini nanti kita samakan dengan password yang diberikan oleh bagian administrasi. Barangkali siswa itu masih punya tanggungan ataupun hal-hal yang belum diberesi, sehingga ketika orang tua atau wali murid diberikan password, maka secara otomatis wali murid akan bisa membukanya. Nah,
Untuk melanjutkan, silahkan ketikkan password yang sudah diberikan oleh bagian administrasi agar Bapak atau Ibu bisa melihat nilai Ananda tercinta. Kemudian tekan alternatif enter lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita rapikan dulu nilainya, pilih di rata atas top, kemudian di bawahnya kita isikan password masing-masing siswa. Misalnya kita kasihkan untuk absen yang pertama itu passwordnya 13001, misalnya seperti itu. Bisa diberikan, terserah Bapak Ibu mau dikasih password atau apa. Kemudian kita rapikan, dibuat rata kiri, kemudian dibuat juga rata atas, middle, top. Kemudian kita mulai persiapkan dulu layer yang sudah di print out untuk dimasukkan ke sel B3. Kita akan tuliskan secara manual. Nah, seperti ini kira-kira nilai Pasgasal 2021 atau kita buat langsung nilai Pasgasal SMK Al-Fatah Banjarnegara. Kemudian alternatif enter, jangan lupa untuk ganti baris, masih di dalam sel yang sama. Kemudian di bawahnya kita tulisin nama, kita isikan sesuai lagernya ya, maka disiapkan dulu lager yang cetak untuk kita pindahkan ke sini. Misalnya untuk yang pertama adalah Adelia Agustina misalnya. Kemudian NIS-nya berapa. Nah, NIS ini adalah NIS yang benar-benar dimiliki oleh siswa. Jadi ketika password yang dimasukkan dan nama yang keluar harus sesuai dengan data yang ada. Dan yang selanjutnya di bawah NIS adalah kelas. Misalnya kelas 10 RPL 1 misalnya. Kemudian enter lagi, kemudian di bawahnya diberikan batas. Kita bisa menggunakan tanda bintang, bisa menggunakan tanda strip atau tanda apapun yang kita inginkan. Kita sesuaikan kebutuhan aja. Nah, sekarang kita sudah mulai memasukkan nilainya. Yang pertama adalah misalnya PABP atau pendidikan agama dan budi pekerti. Kita tulis saja pendidikan agama, misalnya 90, kemudian pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan misalnya 85, kemudian bahasa Indonesia bahasa Indonesia 78, kemudian matematika misalnya 73. Ingat, kita buat rapi tulisannya, dibuat rapi yang sebelah kiri supaya kelihatan lebih bagus. Kemudian yang selanjutnya mata pelajaran sejarah, bahasa Inggris,
kemudian seni dan budaya Indonesia 90, kemudian pendidikan jasmani olahraga kesehatan 90 juga. Kemudian yang ke-9 itu bahasa Jawa. Kalau di kami itu bahasa Jawa, mungkin di lain daerah bisa juga bahasa yang lain. Kemudian simulasi digital 82. Kemudian yang ke-11 itu masih C2 fisika C1. Kemudian yang ke-12 kimia. Kemudian yang ke-13 itu sistem komputer. Kemudian komputer dan jaringan dasar. Kita singkat menjadi komputer jaringan 90 juga. Kemudian pemrograman dasar. Kemudian yang ke-16 masih pelajaran produktif, yaitu desain grafis. Kemudian yang ke-17 itu mata pelajaran mulok. Kebetulan di tempat kami itu mata pelajarannya muloknya adalah ke-NU-an atau Aswaja. Barangkali di tempat Bapak atau Ibu beda mata pelajaran muloknya. Untuk mata pelajaran juga disesuaikan dengan sekolah masing-masing. Barangkali kalau SMK itu beda jurusan, beda pula mata pelajarannya. Kemudian untuk tingkat SMP atau MTS juga beda lagi. SMA juga beda, apalagi MI atau SD. Kemudian yang selanjutnya adalah untuk siswa yang kedua, misalnya passwordnya 1302, kita rapikan rata kiri, kemudian dibuat top, kemudian kita kopikan dari yang atas ke bawahnya, terus satu persatu datanya kita ganti sesuai dengan siswa yang nomor 2. Misalnya siswa yang kedua Ahmad Arifudin Saifullah, nomor listnya 01 202 002 pendidikan agama, bahasa Indonesianya kita ganti matematika, sejarah, nilainya disesuaikan dengan nilai leger yang ada di leger. Ya, seni budaya, penjas orkes, kemudian di bawahnya bahasa Jawa, kemudian ada lagi simulasi digital, kemudian ada fisika, ada kimia, kemudian ada juga sistem komputer, pelajaran produktif, komputer jaringan, pemrograman dasar masih produktif, kemudian desain grafis juga produktif, dan yang terakhir adalah KNU-an. Ini kita kopikan dari data di atasnya ke bawah. Seandainya siswanya banyak, maka akan memakan waktu yang cukup lama karena kita harus mengcopy satu persatu kemudian menggantinya. Itu dengan cara yang pertama dengan menggunakan hard copy-nya atau cetak print leger cetaknya.
Kita juga bisa menggunakan cara yang kedua. Cara yang kedua ini kita ambilkan dari leger siswa. Nah, saya sudah siapkan legernya seperti ini, soft file legernya seperti ini. Legernya nilainya sudah masuk semua. Kemudian di ke kolom X atau di sel X6 nantinya akan kita berikan formula atau rumus agar bisa memunculkan secara otomatis. Tujuannya apa? Ketika dikopikan di situ, maka kita nanti tinggal drag ke bawah, maka cepat. Kemudian baru di copy. Nah, ini saya sudah siapkan formulanya seperti ini. Karena terlalu panjang, sebenarnya formulanya tulisannya adalah berjajar terus seperti ini. Nah, seperti itu. Harusnya tidak ada jedanya, tapi untuk mempermudah penulisannya, mempermudah koreksinya, maka saya buat menurun. Nah, sedikit saya jelaskan di sini tentang formula ini adalah yang pertama diawali dengan tanda sama dengan. Sama dengan itu adalah formula yang mengawali formula di Excel. Diawali dengan sama dengan, kemudian setelah sama dengan ada tanda petik, itu nanti isinya string, kemudian di bawah string adalah dan atau menghubungkan, dan selanjutnya adalah char 10 atau karakter 10 atau untuk memberikan tanda enter di situ. Kemudian kita beri pembatasnya bintang. Kita juga bisa bukan dengan bintang, bisa juga dengan sama dengan, bisa juga dengan strip atau yang lainnya, tergantung selera Bapak Ibu. Kemudian kita masukkan di sini mata pelajarannya adalah seperti itu. Nama, nanti setelah nama otomatis akan mengambil sel B6. Nah, kita copy semuanya, Ctrl C atau Ctrl C atau di file, di edit copy, kemudian kita ke Excel-nya, ditempatkan di sel X6, tetapi kita kopinya bukan di X6-nya itu tepat, tapi di kolom formulanya, tempat formulanya di atas itu. Nah, di sini kita pastekan di sini, Ctrl V atau paste. Nah, seperti itu. Kemudian kita lihat hasilnya apakah jadi atau tidak. Nah, seperti ini sudah tercopy, tinggal kita cek. Kita lebarkan dulu barisnya supaya kelihatan. Nah, seperti itu. Jadi formula yang kita masukkan tadi sudah jadi. Nah, tinggal kita cek. Nah, seperti ini hasilnya. Hasil di X6-nya adalah seperti itu. Di X6 kita lihat nama di formula nanti akan kelihatan. Nama itu diambilkan dari sel B6, kemudian listnya diambilkan dari sel C6, kemudian nilainya diambilkan dari sel selanjutnya, ada D6, E6, F6 dan seterusnya. Nah, sehingga ketika di paste otomatis akan berubah sesuai dengan formula yang kita
kuat. Nah, di sini tidak ada keterangan nama siapa-siapa, tapi karena ada formulanya otomatis muncul seperti ini. Kita tinggal copy, kemudian taruh di bawahnya, terus di drag di seleksi sampai bawah sampai terakhir di daftar siswa yang terakhir. Kemudian kita paste. Nah, sudah di paste, hasilnya adalah seperti itu. Insya Allah jadi semua, kelihatannya seperti itu. Kita tinggal ngecek satu persatu, kita lebarkan barisnya, kita lihat. Nah, sudah jadi yang siswa kedua. Kita lihat tuh, ya di sini kelihatan. Kita lihat siswa yang ketiga apakah jadi. Nah, sampai siswa yang terakhir di kelas itu. Nah, seperti itu. Langkah selanjutnya kita tempatkan di siswa yang ketiga. Kita akan kopikan dari yang tadi. Kita ke Excel-nya, kita kopikan siswa nomor 3 sampai yang terakhir. Kita copy. Nah, kita copy ini, Ctrl C, nah, Ctrl C, copy. Kemudian kita menuju ke drive kita, Google Drive kita taruh di siswa yang ketiga, kemudian kita paste di situ. Nah, seperti itu. Otomatis semua data siswa yang kita copy sudah masuk semuanya. Nah, itu siswa ketiga. Tinggal kita memberikan password untuk siswa yang keempat, kelima, keenam, dan seterusnya. Karena sudah jadi, kemudian jangan lupa juga dirapikan, dibuat rata kiri, kemudian dibuat top supaya lebih bagus, lebih rapi. Kemudian apabila kepingin otomatis rapi, baris yang atasnya dan bawahnya di blok, kemudian kita tarik di sudut kiri bawah, terus sampai di terakhir nanti akan muncul angka otomatisnya. Nah, seperti itu. Sudah jadi semua. Nah, sekarang tinggal Bapak atau Ibu mau pakai yang mana? Mau pakai cara yang pertama dengan jalan mengetikkan satu persatu lewat hard copy-nya, terus kemudian di copy ke masing-masing siswa, ditulisi manual satu persatu, atau dengan cara yang kedua menggunakan software Legger. Software Legger kita buat formulanya, kemudian dari itu baru di copy ke drive-nya. Kalau siswanya hanya sedikit, barangkali secara manual dengan cara yang pertama barangkali tidak akan terasa capek. Tapi ketika siswanya banyak, mungkin di atas 500 atau di atas ribuan, maka kita akan kesulitan, capek menulisnya. Tapi kita menggunakan cara yang kedua, tidak, tinggal dimintakan ke wali kelas, kemudian dikopikan di situ, terus ditambah sekalian kelasnya kelas berapa, kolomnya nanti ditambah sendiri kelas berapa, kemudian tinggal dimasukkan formulanya, di copy, selesai, lebih cepat.
Sekarang yang selanjutnya adalah kita ke langkah selanjutnya adalah setting untuk HP kita. Masuk ke Play Store dulu. Dari Play Store-nya udah, kemudian kita cari WhatsApp Auto Reply, ini sudah. Nah, kita install dulu WhatsApp Auto Reply-nya. Kalau sudah diinstal maka kita tinggal buka. Kalau belum silahkan di download dulu kemudian diinstal. Untuk WhatsApp Auto Reply ini juga relatif lebih kecil ya, memori yang dibutuhkan, tetapi fungsinya lumayan. Nah, udah, kalau sudah selesai diinstal maka kita tinggal buka dulu. Kita tinggal buka ya. Kemudian di WhatsApp Auto Reply ini ada beberapa menu. Yang pertama menu, kemudian ada home, ada kontak. Nah, kita sekarang atur di home-nya atau rumahnya ini. Jawab otomatisnya kita aktifkan dulu. Nah, caranya digeser. Kemudian di teks balasan otomatisnya ini kita ketikkan di sini, kita ganti. Selamat datang, kita ganti menjadi selamat datang di, kita kasih bintang supaya tulisannya lebih tebal. Layanan nilai pas seperti ini. Nah, kemudian untuk memulai ini tekan ketik nilai ya, sudah. Kemudian kita atur siapa yang akan bisa melihat nilai ini. Nah, kita bisa membuat dari semua orang ini, semua orang bisa melihatnya, atau hanya diambilkan dari daftar kontak kita, atau kecuali daftar kontak kita, atau kecuali kontak ponsel kita, atau kita mengaktifkan grup kelas misalnya. Tetapi untuk uji coba maka saya ambilkan dulu di sini daftar kontak saya. Udah. Kemudian kita pilih tanda tambah ini plus untuk menambahkan orangnya. Sini akan muncul nama-namanya, kemudian kita pilih nama yang akan dijadikan uji coba. Misalnya ini saya ambilkan 1, kemudian kita centangnya kita pilih. Nah, ini di sini akan muncul, nah ini seperti ini, muncul yang akan kita cobakan di sini namanya. Kemudian kita ke menu, kemudian kita sinkronkan. Nah, kita cari di sini menu, ada beberapa pilihan menu. Kita cari yang split sheet sini, dipilih split sheet, kemudian kita sinkronkan karena sinkronkan. Setelah disinkronkan kita pilih di sini mana yang akan digunakan. Nah, tadi adalah nilai pas dasar, kita pilih nilai pas dasar. Nah, prosesnya sedang sinkron. Nah, kemudian kita lihat di sini. Nah, ya, ini tadi sudah selesai kita atur setting server HP kita. Sekarang ke tahap selanjutnya, yaitu tahap uji coba apakah
program yang kita buat ini sudah berjalan atau belum. Nah, kita coba. Di sebelah kiri adalah HP klien atau HP yang kita anggap sebagai wali murid, sedangkan di sebelah kanan adalah HP server atau HP kita sebagai servernya. Sini lihat, ketika maka akan terjawab dengan otomatis. Nah, password yang tadi adalah password yang sudah diberikan. Ketika kita tidak diberikan password atau tidak sesuai, maka nilainya tidak akan keluar sesuai dengan keinginan kita. Jadi harus tahu passwordnya dulu. Tujuannya agar tidak setiap wali murid membuka nilai siswa yang lain, dan juga untuk mengendalikannya. Nah, misalnya kita beri passwordnya adalah 13001. Nah, itu maka akan langsung muncul nilai untuk siswa dengan password 13001, yaitu Adelia Agustin 204. NIS-nya seperti itu. Kemudian di bawahnya adalah nilai pasnya. Seperti itu. Seandainya kita coba dengan nomor lain, dengan nomor yang tidak diberikan bagian admin, bagaimana? Kita coba. Misalnya 110 misalnya. Kayak apa hasilnya? Maka akan kembali lagi ke selamat datang lagi. Ke awal tidak mungkin akan muncul nilai untuk siswa dengan password 110, karena password 110 memang tidak ada. Demikian tadi kita sudah atur semuanya sampai ke tingkat uji coba dari awal sampai akhir. Barangkali masih ada kekurangan, saya minta masukannya untuk perbaikan di kedepannya. Sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.